Jadi nggak, kalau audit ya akhir bulan nggak perlu lembur ya, nanti bisa pakai AI-nya aja. Suruh AI-nya yang bekerja, dan AI itu kan nggak pernah komplain ya. Mau 24 jam jalan terus bisa. Halo semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom, tempat di mana kita semua akan makin diperlengkapi dengan berbagai hikmat dari sharing pengalaman anak-anak Tuhan yang sudah bersinar di bidangnya masing-masing. Oke, bersama saya Ivana dan Fandi, hai. Nah, hari ini narasumber kita adalah seorang praktisi IT yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di negeri Singapura. Tapi sekarang udah balik nih ke tanah air. Nah, sebelum ke beliau, kita akan dengerin dulu sedikit sharing firman dari Ko Fandi. Silakan. Jadi tema pada hari ini adalah IT as a tool to the now and future. Jadi maksudnya IT itu adalah alat gitu ya. Kita sebenarnya harus melihat atau harus selalu sadar bahwa ada begitu banyak istilah atau begitu banyak kegiatan itu sebenarnya adalah alat gitu. Misalnya uang itu adalah alat gitu ya. Terus IT itu juga adalah alat. Lalu misalnya IT kenapa kok ada hal-hal negatif misalnya? Itu karena itu adalah alat yang sebenarnya netral, tapi tergantung operatornya. Apakah dia bisa dipakai untuk tugas atau fungsi yang untuk fungsi yang positif atau fungsi yang negatif. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya bisa pakai uang, bisa pakai IT, bisa pakai alat-alat yang lain. Tujuannya juga untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memanage diri kita, untuk mengatur diri kita, untuk membuat ada banyak hal dalam hidup kita untuk menjadi lebih efektif, lebih efisien, juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di sini saya tergerak untuk membawakan ayat dari 2 Tawarik 26 ayat 15. Ada seorang raja namanya Uzia gitu ya. Raja ini membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Jadi di sini Raja Uzia juga membuat satu ketapel besar gitu ya, satu alat-alat untuk menembakkan anak panah dan sebagainya supaya dia bisa menang perang. Begitu. Dan Tuhan juga pada waktu awal-awal ketika pada waktu Musa membuat untuk tabernakel bait Allah dan untuk tabut Allah, itu juga Tuhan sudah mengaruniakan juga kepada seseorang yang namanya Besalil ya, dengan segala roh dan hikmat untuk bisa punya kalian pertukangan untuk kayu, untuk emas, untuk logam-logam dan sebagainya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di sini uniknya bahwa Tuhan ternyata memberikan kita hikmat untuk kita bisa men-stretch diri kita atau mengembangkan diri kita dengan cara memakai alat-alat ini gitu ya. Seperti tadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan satu hikmat tambahan lagi yang saya ingin sharingkan adalah di Yesaya 30 ayat 26. Ini yang saya dapat secara pribadi, persepsi pribadi gitu ya. Jadi kalau salah ya tolong dikoreksi. Tapi ini unik juga gitu ya. Karena saya dapatnya ini seperti ini. Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ya kita memang sudah melampaui masa-masa yang pandemi seperti itu ya. Dan di sini saya bacanya nih. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Maksud saya membaca seperti kalau terang bulan itu berarti kita ada di sisi yang gelap gitu ya, sisi yang matahari sedang tidak ada dan waktu itu malam gitu. Tapi terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Jadi sebenarnya mungkin ada beberapa hal di mana kita bisa memanfaatkan teknologi supaya apa yang bisnis yang kita kerjakan, apa yang kita kegiatan apa yang kita lakukan itu ternyata bisa seperti ketika siang hari, ketika orang-orang lagi bangun dan sebagainya. Dan bisa jadi apa yang kita lakukan di malam hari itu akan berdampak pada belahan bumi satunya. Dan ketika terang matahari terik akan 7 kali ganda, itu maksudnya ketika kita juga sedang aktif di siang hari, kita bisa memboosting itu sedemikian rupa sehingga result hasil yang kita dapat bisa Tuhan buat menjadi 7 kali ganda. Wow. Dan itu sekarang bisa jadi kalau dulu kita pikirnya think globally, act locally, apa yang kita berpikir global, kita bertindak secara lokal, ternyata teknologi sekarang memudahkan kita untuk think globally, act globally. Apa yang kita lakukan sekarang, apakah itu pagi hari, siang hari, malam hari dengan teknologi, itu ternyata dampaknya bisa sangat luar biasa. Dan saya mengencourage kita semua, kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang berhikmat, ayo kita masing-masing coba untuk
mulai masuk menggunakan teknologi dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita, berapapun usia kita, dan kita sebenarnya juga akan banyak membahas hal ini, dan saya harap dan saya rindu kita semua untuk dengan kasih karunia Tuhan dan dengan hikmat dari Tuhan kita bisa pakai teknologi ini untuk supaya hidup kita jadi lebih termanage di hadapan Tuhan dan semakin memuliakan nama Tuhan. Semoga kita semua bisa diberkati. Amin, thank you Ko. Nah kita akan bahas lebih detail lagi gitu ya, nggak usah takut gitu ya. Kita ini akan menjelaskan, hari ini narasumber kita akan menjelaskan dengan simple dan nanti akan menjadi aplikatif, langsung bisa dipakai di marketplace ataupun dunia bisnis yang sedang kalian geluti saat ini. Oke? Tanpa menunda lagi, silahkan memperkenalkan diri Ko. Iya, terima kasih buat kesempatannya, seneng banget ya juga buat jemaat Gereja Mawar Sharon dan semua yang menyaksikan. Mungkin kenalan dulu, nama saya Teguh dan saat ini bekerja sebagai senior konsultan di salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Ya oleh karena kemurahan Tuhan ya. Dan saat ini juga bersama istri melayani sebagai seorang coach di GMS Tangerang. Ya, senang sekali bersama dengan Pak Fandi dan Bu Ivana. Iya, makanya bisa belajar banyak nih. Iya. Kita mau bahas tentang teknologi nih seperti yang tadi kita bicarakan ya untuk aplikasi dari firman Tuhan. Nah sekarang menurut Bro Teguh gimana? Anak-anak Tuhan ini menggunakan teknologi yang seperti apa untuk masa-masa seperti sekarang? Apa yang bisa dilakukan? Iya, jadi banyak orang yang mungkin alergi gitu ya, alergi dengan teknologi karena aduh susah, aduh ini gimana ribet, mahal gitu ya. Yang mudah-mudah saja gitu ya. Padahal sebenarnya tidak ya, karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu juga memakai IT. Tuhan itu memakai teknologi informasi untuk pekabaran Injil ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, usia berapapun ya, bisnis apapun, pekerjaan apapun, jangan sampai ketinggalan ya. Ini waktunya atau kairos Tuhan, waktunya Tuhan untuk kita jadi dampak. Jadi saya setuju banget dengan Pak Fandi ya. Ini waktunya kita bisa nggak cuma think globally, tapi juga act globally. Ya, act globally. Jadi nggak perlu merasa alergi atau takut. Teknologi informasi itu mudah kok. Ya, sangat mudah sekali. Mudah dan sekarang murah. Dan murah. Terjangkau. Betul banget. Ya. Murah mungkin nggak, tapi terjangkau gitu ya. Jadi hoax ya yang kalau bilang sulit dan mahal ya. Iya, betul sekali. Karena kalau zaman dulu kita kan mungkin harus modal besar di awal ya. Kita mungkin harus kita mungkin harus invest dulu di awal. Nah, sekarang ada banyak service layanan bidang IT yang kita tuh bisa bayar bulanan misalnya gitu. Jadi contoh misalnya aplikasi kasir. Nah, itu yang kita bisa membantu kita berjualan dengan efisien, dengan efektif itu menggunakan aplikasi kasir. Gampang banget, kita tinggal ke Google Play atau App Store, kita bisa download dan kita bisa coba dulu baru kita kalau cocok nanti kita lanjutkan, kita bayar bulanan. Jadi sangat mudah sekarang. Dan semuanya ke-record ya? Semua ke-record dengan rapi. Jadi Pak Fandi atau Bu Ivana misalnya punya usaha ya, misalnya bubble tea gitu ya. Saya kebetulan suka bubble tea ya. Itu kita kalau dulu mungkin kita kita harus awasin gitu ya dan sebagainya. Nah, harus ada di tempat itu gitu kan, kita harus awasin. Nah, sedangkan kita ada keterbatasan. Bagaimana kalau kita mengembangkan bisnis kita? Ya Tuhan memberkati dari 1 outlet jadi 5 outlet, 10 outlet. Nah kita nggak bisa kan ada di 10 tempat bersamaan ya. Nah itu gimana kita bisa tahu ya penjualan harian kita, rugi laba kita. Nah kita bisa menggunakan sistem-sistem aplikasi seperti ini yang tadi yang Pak Fandi bilang terjangkau ya kata yang pas itu terjangkau ya. Dan itu pun tidak perlu sampai ini ya pakai alat atau komputer yang dulu gede-gede gitu. Sekarang kan mungkin cuma tinggal tab kecil atau apa gitu. Betul sekali. Dan semuanya online ya. Betul dan sekali. real time juga ya. Dan real time juga, iya real time juga. Jadi kalau mungkin Pak Fandi, Bu Ivana misalnya, waduh ya aku tertarik gitu ya. Ya paling gampang, langkah yang paling mudah itu tadi Google Play, App Store, cari aplikasinya, langsung coba download gitu ya. Tinggal search, tinggal cari aplikasi kasir gitu. Ya jadi nggak perlu pikirin server dan sebagainya. Ya jadi anak-anak Tuhan ya jangan sampai ketinggalan ya. Ayo kita pakai ini IT ya. Ya, nah kadang-kadang pemikiran gini Bro Teguh, ada
misalnya teman-teman juga yang mungkin yang usianya mungkin udah 30, 40 atau 50 gitu ya. Apakah ada mungkin mereka merasa saya sudah terlalu tua untuk mengaplikasikan teknologi. Saya ini gaptek gitu ya. Nah, kira-kira gimana Bro Teguh untuk teman-teman nih, untuk bantu teman-teman ini? Ya, jadi sekarang terutama aplikasi-aplikasi yang modern ya, itu sudah dirancang sedemikian rupa supaya mudah digunakan. Ya, jadi tidak perlu misalnya ada pelatihan secara khusus. Misalnya kalau dulu kan mungkin wah kita misalnya pakai satu sistem gitu ya, harus ada pelatihannya dulu, misalnya 1 bulan, baru bulan kedua kita baru bisa pakai gitu kan. Nah sekarang kita aplikasi itu udah dirancang, didesain secara mudah. Ya paling gampang misalnya Pak Fandi kalau lagi lapar gitu ya, mau buka puasa misalnya lagi, tinggal buka aplikasi Gojek atau Grab, wah nggak ada yang mentraining kan, nggak ada yang mengajari, tinggal nama makanannya apa, yang paling enak, yang paling recommended gitu ya, harganya sesuai kantong, bayar pakai GoPay, ya semudah itu, dan itu ada di semua kebutuhan kita, ya apapun usaha kita, yang toko, yang apapun ya, ada aplikasi untuk membantu usaha kita. Pertanyaan berikutnya, saya tuh penasaran ya, kalau misalnya untuk sistem, itu kan ada yang tadi seperti itu bisa di Google Play Store dan lain sebagainya. Tapi ada juga sistem itu yang custom kan, untuk sebuah perusahaan. Nah, kira-kira butuh pendapat nih, kira-kira kapan sih sebuah perusahaan itu it's okay untuk menggunakan yang bisa dari, kapan sih pakai custom, kapan nggak, dari segi skala atau dari segi apa ya? Tahu bahwa kita ini perusahaannya this is your time untuk move to yang custom. Iya, wah pertanyaan bagus banget dari Ivana ya. Jadi memang betul sekali ketika kita memulai suatu usaha, kan memang ada resiko yang kita harus manage. Jadi kita pingin juga investasi kita itu terukur, gitu kan. Terukur, kita jangan terlalu jor-joran di awal, tapi kita terukur, kita invest di awal, dan kita bisa pakai aplikasi yang standar dulu. Ya, yang standar dulu, yang nggak perlu banyak kustomisasinya. Nah betul banget ya, jadi Ivana sampaikan, ketika usaha kita mulai berkembang, nah itu akan mulai ada yang namanya kompleksitas. Ya akan jadi lebih ribet, makin kompleks ya, banyak permintaan gitu ya, yang aneh-aneh gitu kan. Yang kemudian kita juga mulai memikirkan bagaimana kita jadi lebih kompetitif dengan merek-merek yang lain, dengan toko-toko yang lain. Nah, ketika kita mulai memikirkan nilai kompetisi itu, nilai kompetitif itu, nah kita perlu ada satu unik gitu ya, satu layanan unik apa ini yang kita mau berikan gitu kan, supaya kita itu tetap kompetitif gitu kan. Nah, itulah kita mulai memikirkan tadi custom tadi itu ya, misalnya contoh yang paling sederhana misalnya, kalau misalnya Pak Fandi nih ya, misalnya Pak Fandi adalah punya toko bahan bangunan gitu ya. Nah mungkin kalau dulu misalnya toko-toko bahan bangunan yang lain, kita misalnya order bahan bangunan kita harus datang gitu kan, ke tokonya kita ambil gitu. Nah tapi Pak Fandi memikirkan, wah ini coba ya kalau saya bisa berikan layanan lebih, orang pesan, barangnya nanti diantar gitu kan, pembayaran semuanya nanti non tunai. Nah itu kita bisa kayak tadi kan custom tadi itu ya, pembayarannya bisa lewat non tunai dan itu bisa terintegrasi dengan baik dengan sistem kita misalnya. Jadi kita tahu ketika barang sudah dibayar, kita udah bisa otomatis kita bisa tahu bahwa pembayaran sudah masuk. Ya seperti itu kurang lebih ya. Oke, jadi mungkin kayak kalau small sama medium business kita bisa coba dulu nih. Coba dulu nih aplikasi supaya tahu juga ya. Bisa seperti ini ya. Dengan menggunakan aplikasi yang lebih terjangkau tadi bisa bulanan. Betul. Terus nanti kalau udah makin kompleks baru berpindah ke yang custom. Betul sekali. Nah sekarang kan zamannya AI nih, orang-orang bilang artificial intelligence. Dan itu kan mungkin orang-orang pada mikirnya, nah itu kan dipakai perusahaan-perusahaan yang gede-gede banget gitu ya, untuk misalnya untuk big datanya atau untuk membuat riset dan sebagainya. Kira-kira menurut Bro Teguh sejauh apa misalnya UMKM ini mungkin bisa memanfaatkan AI gitu kan? Kira-kira lewat
lewat program-program seperti apa gitu ya misalnya itu. Ya, pertanyaan menarik sekali ya. Pasti semua yang menyaksikan juga pasti tertarik gitu kan ya. Artificial intelligence dan apa sih yang kita bisa terapkan di sehari-hari gitu ya. Nah, ternyata sebenarnya kalau orang itu memikir AI itu pasti mikirnya kan pasti robot ya. Robot dari masa depan gitu ya. Kalau kita suka film Terminator gitu ya, AI gitu kan. Ternyata aplikasi sehari-harinya banyak, sederhana sekali AI. Yang paling sederhana itu adalah misalnya apa? Kita kan biasanya kalau punya kita kan akhir bulan ya, kita kan ada yang namanya audit gitu ya. Kalau kita punya perusahaan, kita perlu keuangan kita perlu diaudit gitu kan. Kadang-kadang kita kan perlu cek gitu kan, struk pembelian gitu kan. Nah, biasanya kita ceknya secara manual. Gitu kan, sampai mata kita sampai waduh gitu kan, satu-satu cek gitu kan, kita masih bisa salah lagi. Masih salah gitu ya. Kita samakan kertasnya udah hilang gitu ya. Buru-burunya udah hilang. Sudah kabur gitu ya. Kalau kita samakan dengan sistem gitu ya, struknya harus sama dengan yang di sistem kita, di akun kita. Nah, dengan menggunakan artificial intelligence tadi, kita bisa membaca struk itu dengan otomatis. Gitu. Ya, jadi kita tinggal misalnya ada kamera gitu, scan aja dari HP kita, ya otomatis langsung baca tanggal berapa transaksinya, berapa jumlahnya, terus item-item apa atau apa sih yang barang-barang apa yang itu semuanya akan terbaca, terrekod otomatis. Jadi misalnya kalau beli 10 kursi gitu habis foto langsung keluar tuh dari foto. Langsung 10 kursi harganya keluar. berapa? Yeah. Oh ya? Betul. Wow. Dan sekali lagi pelayanan itu terjangkau. Nah, itu yang tadi saya mau tanyakan. Ini masuknya terjangkau apa yang langsung? Terjangkau dan itu udah sesuatu yang bisa langsung digunakan sebenarnya. Ya, teknologinya itu namanya teknologinya OCR namanya ya. Jadi teknologi itu membaca dari gambar kita mengubah ke teks atau ke kata-kata gitu. Itu dalam bahasa Indonesia ya? Dalam bahasa apapun kita bisa latih. Jadi artificial intelligence itu adalah konsepnya itu kan kita melatih mesin kan untuk mencoba memikir seperti manusia gitu kan, menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang rutin, boring, yang rutin, ya. Bener banget, yang rutin ya kan tadi kayak struk gitu ya. Waduh itu kan boring banget gitu ya, bosen banget. Jadi kita gantikan dengan AI, itu salah satu contoh. Ya. Wah, ini informasi baru nih. Mind blowing ya. Jadi aduh ya ini membantu sekali. Jadi nggak, kalau audit ya akhir bulan nggak perlu lembur ya. Jadi bisa pakai AI-nya aja. Suruh AI-nya yang bekerja, dan AI itu kan nggak pernah komplain ya. Mau 24 jam jalan terus bisa. Kurang lebih gitu ya, kurang lebih. Nah, melanjutkan tadi ya, tidak pernah komplain. Nah, saya malah berpikir seperti ini. Bagaimana dengan ketika teknologi ini semakin dekat dengan kita nih, gitu ya. Terus dengan adanya kayak tadi, mungkin yang namanya point of sales gitu ya. Terus juga AI dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya kan karena peran manusia ini akan semakin berkurang kayak tadi. Kalau misalnya dengan kemudahan-kemudahan tadi pasti bagian accountingnya mungkin akan dikurangin gitu kan. Jadi orang-orang yang key person aja kan, orang-orang kunci aja yang bagian untuk memanage atau menghandle AI. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, nah kira-kira punya tips gimana menurut Teguh supaya kita nggak terimbas tergantikan ya, betul banget oleh teknologi ini. Ya, itu pertanyaan bagus banget dari Pak Pandi ya. Kita semua mungkin saya pun ya kita share atau kita bisa share the same concern ya, atau kita aduh gimana nanti kerjaanku diganti, kamu kerja apa gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir atau kita nggak perlu takut ya sebenarnya, karena kita ini karena firman Tuhan katakan kita itu punya namanya hikmat, wisdom gitu ya, dan itu nggak pernah akan bisa digantikan dengan mesin, dengan apapun sebenarnya, dengan wisdom, dengan firman Tuhan bilang bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi ketika artificial intelligence itu menggantikan hal-hal yang mungkin rutin, ya, Wivana katakan tadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih berharga ya, atau hal-hal yang lebih valuable, hal-hal yang lebih efektif gitu, hal-hal yang lebih nilainya lebih besar gitu, daripada sekedar mengerjakan yang rutin gitu ya. Jadi kita perlu memikirkan bahwa waktunya kita untuk memperbesar kapasitas, expand capacity. Kalau dulu saya mungkin
Ya ambil contoh yang tadi ya, wah kerjaan saya stroke gitu ya, ngeliatin stroke dengan sistem gitu ya. Wah, bahkan Tuhan udah kasih kemampuan saya lebih loh. Saya mungkin udah bisa naik kelas nih gitu kan. Saya mulai memikirkan mungkin misalnya rugi laba ya kan, budgeting gitu kan. Jadi hal-hal yang lebih bernilai gitu ya. Jadi kita mulai memikirkan besar kapasitas. Ya. Jadi bagus banget IT as a tool ya. Jadi jangan takut, itu adalah tool yang Tuhan sendiri pakai, yang kita perlu pakai. Ya, IT as a tool untuk kita bisa memperbesar kapasitas kita. Ya, seperti yang kerja kita lakukan juga. Wah, dengan teknologi menjangkau ya ratusan ribu viewer, bahkan baru saja 1 juta pendapatan ya. Glory to God, luar biasa, 1 juta loh. Itu kalau di lapangan nggak cukup ya, lapangan mana gitu kan yang muat gitu ya. Jadi ya ini teknologi kita perlu pakai ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Applicable buat firman-Nya. Iya. Menjangkau sampai di negara-negara. Negara-negara ya. Ini beneran nanti 2030 300. Nah, ini jadi tulisnya nih. Amin. Jadi tulisnya. Karena ya kita gereja yang pakai teknologi juga ya. Iya, luar biasa. Dan teman-teman, saya juga pengen kasih saran ya untuk kita semua, jangan terjebak di zona nyaman gitu ya. Pekerjaan kita yang sekarang begitu nanti tahu-tahu bisa digantikan atau terimbas oleh teknologi AI. Makanya kita sekarang ini juga saatnya untuk siap-siap gitu ya, saatnya kita untuk belajar, saatnya kita untuk berkreasi, saatnya kita untuk upgrade diri gitu ya. Kan katanya sekarang ini kita ini harus reskilling dan upskilling gitu ya. Nah, hal seperti ini yang jangan sampai kita sekarang di zona nyaman deh. Apa yang bisa kita lakukan sekarang itu belum tentu kapan-kapan ternyata tahu-tahu diganti AI. Nah, jadi sekarang saatnya kita harus upgrade terus gitu. Terus saya mau tanya nih, kalau kita ngomong tentang teknologi ini ya, itu kan biasanya ada sisi negatifnya nih. Ngomong hacker lah, diretas, diapain, datanya diambil dan sebagainya. Nah, itu gimana? Kan menghadapkan pasti setiap tools pasti ada negatifnya itu kan. Gimana sih kita ini bisa meminimalisasi lah hal-hal seperti ini tuh? Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang takut tuh, gila semuanya nanti teknologi yang itu nanti ada someone lah, or kan kita nggak bisa ngontrol juga gitu. Apalagi aplikasi berbayar tuh kan yang kontrol bukan full dari kita gitu. Is it safe? Ya, jadi betul. Jadi benar banget ya. Jadi ada sisi positif dari IT, teknologi, dan juga sisi negatif ya. Tapi salah satu panduan atau guideline yang kita bisa pegang ya secara sederhananya adalah informasi pribadi. Jadi kalau sesuatu misalnya yang memungkinkan informasi pribadi kita, misalnya yang nomor KTP, nomor telepon yang memungkinkan untuk memungkinkan untuk diterima orang lain yang tidak seharusnya menerima informasi pribadi kita. Nah, itu kita harus hati-hati. Misalnya entah lewat WhatsApp atau lewat SMS. Nah, misalnya kayak, Pak, ini saya mengaku dari bank gitu ya, dari bank atau tiba-tiba kita lagi di website, tiba-tiba ada satu pop up gitu ya, kita harus mengisi data-data pribadi misalnya, alamat, nama, nah itu kita harus hati-hati. Nah, kita harus cek dulu betul nggak ini. Jadi tuntunannya adalah informasi pribadi, informasi yang kritikal buat perusahaan, nah itu jangan sampai tersebar dengan begitu mudah. Nah, kita harus perhatikan itu sih. Perhatikan. Jadi akses informasi itu harus kita jaga gitu. Jadi contoh misalnya dalam satu perusahaan pun akses informasi itu tidak bisa sembarangan ya. Jadi mengenai misalnya rugi laba itu mungkin cuma pemilik usaha aja yang bisa akses misalnya. Gitu. Jadi kita harus lindungi ya akses informasi dengan sebaik mungkin. Jadi itu sih yang kita melihatnya secara tuntunan ya. Itu. Jadi kita harus perhatikan betul. Jadi sedikit tips ya, hati-hati kalau ada WA gitu ya. Klik ini, klik itu gitu ya. Walaupun yang forward, wah kayaknya kenal gitu ya. Dapat forwardan, nah itu hati-hati. Jangan sembarangan ngeklik ya. WA aja bisa di-hack kan lagi zaman ya. Kan sering tuh, WA aku di-hack nih teman-teman. Kalau ada yang minta duit, minta apa aduh. Ya, jadi mungkin walaupun foto profilnya mirip ya. Hati-hati. Mungkin sebelum kita berikan informasi itu kita perlu cek dulu telepon, bener nggak kamu butuh informasi ini? Kalau nggak lebih baik hati-hati daripada nanti terlambat gitu ya, daripada nanti menyesal gitu kan.
siap sekali ya. Iya nih, insightful sekali. Aduh. Belajar. Nah, kira-kira dari Bro Teguh punya sebagai closing statement gitu ya, punya pesan-pesan apa nih untuk teman-teman yang menonton pada hari ini? Iya, ya. Jadi buat teman-teman semua yang menonton, ya kita apapun profesi kita, karyawan, pengusaha, atau masih kuliah, ya, jangan lupa kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Ya, kita adalah Tuhan memerintahkan untuk kita jangan lupa amanat agung. Ya, beritakan Injil kepada seluruh makhluk dan baptisan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saya percaya lewat IT kita akan jadi memberi dampak dan lewat usaha, lewat apapun yang kita kerjakan, dan kita juga rindu nama Tuhan dipermuliakan lewat apapun yang kita kerjakan. Ya, kita pengusaha, kita karyawan apapun, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan dan profesi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan sekarang Bro Teguh bisa mendoakan ya untuk teman-teman yang mungkin pengen belajar tentang teknologi dan sebagainya, atau masih mencoba untuk berkomitmen supaya lebih dalam lagi di bidang teknologi karena faktor usia dan sebagainya gitu. Jadi silakan bisa mendoakan. Oke, mari kita saya mau rindu doakan untuk pemirsa semua. Terima kasih ya Bapa di surga, saat ini Tuhan kami berdoa untuk setiap yang menyaksikan ya Tuhan acara ini Marketplace Wisdom ya Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap apapun profesi mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan. Dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau pakai hidup mereka sebagai saluran berkat-Mu Tuhan. Dan nama-Mu saja dipermuliakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Juga berikan mereka kapasitas yang lebih besar lagi ya Tuhan Yesus. Dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, Engkau berbesar kapasitas mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka berikan skill-skill yang baru Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau berbuat berhasil ya Tuhan. Amin. Terima kasih Engkau mengurapi setiap yang menonton ya Tuhan, setiap yang mendengarkan ini Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami lepaskan pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oh, lain ya memang ya kalau yang baik. Thank you so much ya. Terima kasih. Thank you. Juga. Oke, buat semua yang nonton, jangan alergi sama yang namanya IT, teknologi dan kawan-kawannya ya. Takut kehilangan Tuhan ya. Itu lebih itu boleh takut gitu ya. Tapi kalau sama yang IT dan teknologi itu malah ternyata kita bisa jadikan alat untuk meng-upskill bisnis kita. Dan ternyata terjangkau gitu ya, dan tidak sesulit itu. Kita kalau nggak nyoba, kepikiran sama ketakutan kita sendiri, kita nggak akan maju. Oke, so semoga melalui sharing hari ini kalian mulai nih Google itu ya, Google Store ya tadi ya, App Store sorry, atau ya anywhere. Pokoknya untuk mencari, karena aplikasi itu sudah ada, bisa langsung didapetin untuk kalian di marketplace. Oke, nah. Untuk insight yang seperti ini akan masih banyak di episode yang berikutnya. Jadi subscribe, like, dan komen. Oke? Biar nggak ketinggalan. See you di next episode. See you, Tuhan Yesus memberkati.